Mari kita mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat berpuasa Bapak Ibu sekalian. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita nanti jadi berkah baik bagi kita semua. Bapak Ibu, puji syukur Alhamdulillah dapat bersama-sama menghadiri, kita bisa sama-sama hadir dalam kegiatan online meeting kita pada hari Kamis 26 Februari 2026, tanggal cantik begitu ya Bapak Ibu, pada acara sosialisasi perencanaan statistik sektoral tahun 2026. Baik Bapak Ibu, agar mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita ikuti sambutan dan arahan dalam kegiatan kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, narasumber serta seluruh peserta sosialisasi perencanaan statistik sektoral tahun 2026 yang kami banggakan. Bersama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang berpuasa pada hari ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan rahmat, ampunan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkembangan tata kelola pemerintahan saat ini menuntut setiap kebijakan dan program pembangunan disusun secara terukur dan berbasis bukti. Dalam konteks tersebut, data tidak lagi dipandang sebagai sekedar hasil administrasi, melainkan sebagai aset strategis daerah. Data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan. Kita menyadari bahwa tanpa data yang berkualitas, perencanaan berisiko tidak tepat sasaran, terjadi tumpang tindih kegiatan, bahkan menimbulkan perbedaan angka antar instansi. Kondisi tersebut tentu akan mempengaruhi aktivitas kebijaksanaan serta tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, penyelenggaraan statistik sektoral harus dilaksanakan secara terstandar, terkoordinasi, dan terintegrasi. Prinsip Satu Data Indonesia menegaskan pentingnya penggunaan standar data, metadata, interoperabilitas, dan kode referensi yang sama
agar data yang didapatkan dapat dibagi-pakaikan dan dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, Kominfo melalui bidang persandian dan statistik memiliki peran sebagai wali data daerah. Peran tersebut mencakup koordinasi perencanaan statistik sektoral, pembinaan pengelolaan metadata, monitoring kualitas data, serta memastikan integrasi data ke dalam sistem satu data daerah, serta menyebarluaskan data. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kualitas statistik sektoral adalah pelaksanaan rekomendasi statistik melalui aplikasi Romantik. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rencana kegiatan survei maupun kompilasi produk administrasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah telah memenuhi standar kaidah metodologi statistik yang benar serta tidak terjadi duplikasi kegiatan antar instansi. Melalui proses ini kita tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tapi juga membangun budaya kerja yang lebih profesional dan berbasis standar. Dengan adanya rekomendasi statistik, kualitas desain survei akan meningkat, efisiensi anggaran dapat terjaga, dan hasil yang diperoleh menjadi lebih kredibel. Sosialisasi hari ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan pemahaman teknis terkait perencanaan statistik sektoral tahun 2026. Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menginventarisasi kebutuhan datanya secara cermat, menyusun rencana kegiatan statistik secara sistematis, serta mengajukan rekomendasi statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga berharap adanya komitmen bersama untuk menjadikan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila didukung oleh data yang berkualitas pula. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi perencanaan statistik sektoral tahun 2026 bisa dimulai. Dengan mengucap terima kasih atas kehadiran dan partisipasi seluruh peserta. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat yang nyata dan semakin memperkuat tata kelola statistik sektoral di Kabupaten Lamongan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bu Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta sosialisasi perencanaan statistik sektoral tahun 2026, akan segera kita mulai agenda kita, yaitu sosialisasi. Perkenalkan, saya di sini siswa dari bidang persandian dan statistik Kabupaten Lamongan di bekerja sama dengan rekan satu tim saya, yaitu ada dua statistisi ahli pertama. Pertama, ada Mbak Naili dan ada Mbak Ica. Di sini akan menyampaikan atau memaparkan hal-hal yang perlu kami sosialisasikan untuk kegiatan hari ini. Sebentar saya share screen. Mohon izin saya periksa dulu apakah ini terlihat dengan baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kegiatan kita sosialisasi perencanaan statistik sektor
Mana yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Bidang tadi, eh, bahwa perencanaan ini perlu dilaksanakan karena untuk mengawali proses atau mengawali kegiatan statistik sektoral, tentunya kegiatan tersebut harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Pada sisi hilirnya, pada sisi akhirnya nanti dapat menghasilkan data yang berkualitas gitu. Jadi gitu. Jadi data ini menjatuhkan tepatan dalam menetap kebijakan, prioritas, dan alokasi anggaran. Jadi data yang akurat akhir memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, sebentar. Dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 16 tentang statistik. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian diturunkan lagi ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020 tentang Satu Data. Kemudian pemerintah Lamongan tahun 2021 tentang kurang terstandari dan keanekaragaman informasi digunakan dalam pengembangan keputusan. Jadi bisa bagaimana pengambilan jika data yang digunakan rujukannya itu kurang dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 16 tentang statistik. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kemudian diturunkan lagi ada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020 tentang Satu Data. Kemudian pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 24 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lamongan. Nah, pentingnya data yang akurat dan terstandar. Jadi, data yang akurat dan terstandar sangat penting untuk menjamin konsistensi, keterbandingan, dan keandalan informasi gitu ya, yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi, bisa diasumsikan atau bisa dibayangkan begini Bapak Ibu sekalian, bagaimana pengambilan keputusan itu bisa tepat sasaran jika data yang digunakan sebagai rujukannya itu kurang berkualitas begitu ya Bapak Ibu. Jadi dengan standar data yang jelas gitu ya, data dapat diintegrasikan antar instansi dan meminimalkan perbedaan angka serta meningkatkan kredibilitas kebijakan yang dihasilkan. Kemudian yang melatar belakangi perencanaan kita, perencanaan dari kebijakan Satu Data Indonesia. Jadi implementasi Satu Data yang terpadu, akurat, dan dapat dibagi-bagikan antar instansi, metadata, kemudian interoperabilitas data, serta kode referensi yang sama, ya, kode referensi yang tunggal begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, namanya juga satu data kebijakan menjadi lebih efektif, selaras,
dan baik. Nah, selanjutnya statistik sektoral. Jadi, statistik sektoral merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data yang dilaksanakan oleh perangkat daerah itu untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sektor, gitu ya. Pelaksanaannya harus direncanakan secara sistematis, mengikuti standar statistik yang berlaku serta selaras dengan prinsip satu data Indonesia, agar data yang dihasilkan berkualitas, konsisten, dan dapat diintegrasikan. Kemudian eh, sedikit mengulik tentang prinsip satu data. Prinsip satu data ini seperti yang eh, kita kita bahas tadi, kita bahas sebelumnya. Jadi pada prinsip satu data ini ada poin-poin penting. Pertama ada standar datanya, kemudian ada metadatanya. Jadi ada setelah datanya itu punya standar tersendiri, maka ada metadatanya. Jadi metadata ini adalah eh, data yang menjelaskan tentang data itu. Jadi variabelnya bagaimana, indikatornya bagaimana, proses menghitungnya, proses mendapatkannya bagaimana, proses perhitungannya bagaimana, proses verifikasinya bagaimana, itu nanti dijelaskan di metadatanya itu. Kemudian data tersebut interoperable, jadi bisa dibagi-bagikan. Jadi data tersebut tidak hanya dijadikan rujukan pada satu sektor saja, tapi bisa digunakan oleh sektor lain yang membutuhkan data tersebut. Kemudian yang selanjutnya untuk meminimalisir ambiguitas atau mispersepsi dari penafsiran data, maka disepakatilah dari instansi pembinanya itu ada kode referensinya masing-masing. Seperti yang kita ketahui, ada kode referensi yang sering kita gunakan ini ada kode referensi kewilayahan, ada kode referensi apa kemarin itu keuangan, ada kode referensi eh, kesehatan begitu ya, dan kode referensi yang lainnya juga. Jadi, jika kode referensinya itu bisa menginduk pada satu aturan yang baku, maka diharapkan data-data ini tidak jadi multitafsir begitu ya, karena ada kode-kode referensi yang disepakati bersama. Baik, kemudian prosesnya ini bagaimana sih gitu ya? Prosesnya dari perencanaan statistik sektoral ini bagaimana? Jadi pertama ini proses identifikasi kebutuhan data. Jadi proses identifikasi ini kita lakukan sebelum data itu kita rencanakan begitu ya. Jadi ini sudah kami mulai dari teman-teman wali data ini sudah mulai melakukan proses identifikasi kebutuhan data pada akhir tahun, pada akhir-akhir Desember kemarin. Jadi sudah apa istilah gitu ya, dicontohkan gitu ya, diimplementasikan oleh teman-teman wali data. Jadi kami mengirimkan surat, kami melakukan eh, berapa klarifikasi data gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi data apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Data apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti data mana yang bisa kami kumpulkan, data mana yang nanti mungkin ini sebenarnya sudah tersedia, tapi perlu diproses lanjut begitu ya. Jadi proses-proses identifikasi itu eh, sudah kami lakukan di tahun 2025 di bulan Desember di akhir-akhir begitu ya untuk mengidentifikasi kebutuhan kebutuhan data di tahun 2026. Nah, hari ini kita sama-sama apa namanya belajar gitu di step yang kedua ini.
Jadi penyusunan rencana, jadi bagaimana kegiatan statistik itu direncanakan begitu ya. Jadi kita merencanakan kegiatan statistik mulai dari nanti kita proses pengumpulannya bagaimana, proses proses analisisnya kita menggunakan apa, penetapan sampelnya bagaimana, itu nanti semuanya ada di proses penyusunan rencana. Jadi kegiatan statistik tersebut terencana dan didokumentasikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena penyusunan rencana itu ada dokumennya, maka kita lanjut ke step ketiga, ini ada sinkronisasi dokumen perencanaan. Jadi pada proses perencanaan itu tentunya kita melakukan dokumentasi-dokumentasi. Nah, dokumentasi itu akan berupa dokumen, nah, dan dokumen itu akan disinkronisasikan. Disinkronisasikannya dengan apa? Kebetulan dari apa namanya dari pembina data ini BPS BPS pusat ini sudah memfasilitasi dengan eh, aplikasi. Aplikasinya eh, namanya Romantik begitu ya. Jadi ada aplikasi Romantik rekomendasi statistik begitu. Nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang aplikasi tersebut. Kemudian setelah dokumen itu melalui proses sinkronisasi, kemudian akan dikoordinasikan juga dengan wali data. Jadi teman-teman di sini, teman-teman di wali data, kebetulan kami di Alhamdulillah ya, di tahun 2025 kemarin kami mendapatkan tambahan sumber daya begitu, mendapatkan tambahan SDM yang insya Allah dan apa namanya lebih memahami gitu ya, lebih memahami proses-proses statistik gitu. Kami mendapatkan tambahan sumber daya manusia statistisi, jabatan fungsional statistisi ini terisi 2 orang. Alhamdulillah nanti bisa Bapak Ibu sekalian eh, memanfaatkan keberadaan rekan-rekan statistisi ini juga boleh nanti bisa berkontak begitu ya, bisa saling koordinasi dengan kami tentang mungkin nanti bisa didampingi atau difasilitasi proses pengelolaan data dan statistik sektoralnya. Baik, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Ini ada rekomendasi statistik sebagaimana yang telah saya sampaikan di sebelumnya. Rekomendasi statistik ini adalah kegiatan gini, rekomendasi kegiatan statistik merupakan saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap rancangan kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh kementerian lembaga atau dinas atau instansi daerah lainnya ya. Mekanisme pemberian rekomendasi kegiatan statistik ini bertujuan untuk menghindari duplikasi penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan mendorong perolehan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis. Yang perlu kita apa namanya? Yang perlu kita pegang dalam rekomendasi statistik ini ada 4 poin yang berhasil kami kumpulkan. Yang pertama, rekomendasi statistik ini bersifat wajib begitu ya. Jadi bersifat wajib setiap kegiatan
Cek, cek, cek. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, karena terjadi eh, kesalahan teknis sebentar, ada gangguan koneksi. Oke, oke, baik, baik. Mohon maaf Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya, ada sedikit kendala teknis begitu ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi eh, ada 4 poin gitu ya. Ada 4 poin yang perlu kita perlu kita pahami bersama dalam rekomendasi statistik ini. Adalah pertama, rekomendasi statistik ini bersifat wajib begitu ya. Jadi untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan, seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan. Kemudian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil begitu ya. Jadi dengan adanya romantik nanti bisa jadi guideline gitu. Bisa jadi guideline untuk Bapak Ibu sekalian agar bisa lebih baik dalam melakukan kegiatan. Ada rule-rule yang eh, ditaati gitu ya. Ada proses-proses metodologi yang nanti bisa sudah didefinisikan di awal begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi proses pengajuan rekomendasi statistik ini dilakukan di awal sebelum melakukan kegiatan. Jadi Bapak Ibu, eh, sebelum melakukan sebelum atau saat melakukan perencanaan statistik itu sudah diajukan rekomendasinya. Jadi nanti saat diproses kegiatan itu diterbitkan rekomendasi dan kegiatan itu bisa dijalankan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tujuan akhir dari rekomendasi statistik ini adalah menghindari duplikasi. Jadi misal, misal gitu ya Bapak Ibu ya, ada data yang sudah dihasilkan oleh PDA, nanti ada ke PD yang lain, ada PDB, misalkan begitu, melakukan kegiatan yang serupa dan menghasilkan data yang sama, misalkan. Nah, hal yang seperti itu nanti bisa dihindari. Jadi, agar datanya itu referensinya cukup satu saja. Jadi, kalau data yang sudah dikumpulkan oleh satu satu PD, nanti PD yang lain jika membutuhkan data itu tidak perlu mengumpulkan data, tapi tinggal eh, memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh PD yang terkait. Baik, selanjutnya, nah, dalam proses pengajuan rekomendasi statistik ini ada 4 tahapan nanti, Bapak Ibu. Jadi pertama ini OPD melakukan pengajuan rekomendasi, begitu ya Bapak Ibu. OPD melakukan pengajuan rekomendasi, kemudian setelah itu, setelah diajukan rekomendasinya itu, nanti kami sebagai wali data ini melakukan verifikasi, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang namanya verifikasi, jika ada sesuatu atau detail-detail yang perlu dibenahi, nanti kami akan informasikan melalui aplikasi itu. Jadi Bapak Ibu sekalian melakukan input pengajuan, kemudian diverifikasi oleh rekan-rekan di wali data, kemudian jika ada yang perlu dikoreksi, nanti bisa dikembalikan lagi gitu. Jadi dari proses aplikasinya itu dikembalikan lagi ke perangkat daerahnya, kemudian jika sudah dibenahi bisa diajukan lagi. Nah, itu nanti kalau sudah oke, sudah kami verifikasi, nanti akan lanjut ke proses ketiga, yakni verifikasi dari BPS.
Jadi nanti di BPS juga sama, karena judulnya ini adalah verifikasi, jadi nanti diperiksa begitu. Jika ada yang perlu dibenahi, nanti akan dikembalikan lagi ke perangkat daerahnya, kemudian perangkat daerah melakukan pembenahan, lalu diajukan lagi, nanti sudah langsung, kalau misalkan sudah terpenuhi gitu, nanti BPS akan melakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi, itu nanti akan ada penerbitan rekomendasi. Nah, bagaimana rekomendasinya itu? Bisa dilihat di akunnya Bapak Ibu sekalian masing-masing. Jadi bisa dilihat di situ bahwa pengajuan A, misalkan pengajuan satu, itu nanti sudah mendapatkan rekomendasi atau belum gitu. Atau nanti ada prosesnya itu, keterangan di aplikasinya itu, proses penerbitan rekomendasi misalkan begitu. Itu ada nanti setelah rekomendasi itu terbit, nanti Bapak Ibu bisa mendownload filenya gitu ya. Filenya digital Bapak Ibu ya. Baik, eh, itu mungkin gambaran. Oke, sorry. Ini nanti dulu. Sekarang saya akan coba apa namanya apa praktis gitu ya. Praktis bagaimana sih eh, apa namanya caranya mendap- menggunakan gitu ya, menggunakan romantik begitu. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Oke, saya coba. Sebentar saya share lagi. Sebentar saya cek dulu apakah sudah terlihat dengan baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk aplikasi romantiknya itu bisa diakses lewat ini, situs ini ya, romantik.web.bps.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika mengalami kendala tentang aplikasi ini, nanti bisa menghubungi rekan-rekan wali data ya. Nanti bisa dibantu untuk apa istilahnya gitu ya, didampingi begitu ya, difasilitasi begitu, eh, bagaimana cara nginputnya, bagaimana sih cara melakukan apa, mendaftarkan akun baru begitu ya, nanti bisa dibantu sama teman-teman dari wali data. Baik, untuk sebentar saya back dulu, terlalu cepat ini tadi. Baik, untuk masuk di beranda sini ada menu login, ada menu login. Jadi Bapak Ibu langsung bisa diklik di sini. Oke. Nah, nanti akan muncul muncul apa namanya halaman login seperti berikut. Karena ini kebetulan sudah kami simpan akunnya, nanti ini bisa langsung diisi. Kalau Bapak Ibu mungkin belum punya, nanti bisa didaftarkan. Atau kalau bingung bagaimana cara daftarnya, nanti bisa menghubungi teman-teman wali data, begitu ya Bapak Ibu. Mengingat tadi apa namanya rekomendasi ini kan bersifat wajib gitu ya Bapak Ibu, nanti agar tidak terjadi kendala di kemudian hari, nanti bisa segera didaftarkan dan dimanfaatkan begitulah bantuan dari teman-teman wali data ini. Jadi silahkan isi email dan passwordnya, lalu diklik login, begitu saja, seperti aplikasi pada umumnya. Kemudian di tampilan awal, Bapak Ibu sekalian sepertinya akan kembali ke halaman yang tadi gitu ya. Tapi sepertinya Bapak Ibu sudah masuk karena ini sudah ada begitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman ini, daftar pengajuan, begitu ya.
daftar pengajuan. Oke. Nah, di sini ini ada yang terakhir yang percobaan. Jadi untuk mengajukannya, Bapak Ibu sekalian bisa diklik tombol ajukan rekomendasi. Jadi bisa di sini diajukan. Nah, nanti ada berapa ini? Ada 9 blok. Sebentar. Satu, 2, 3, 4, 5. Ada 10 ya. Ada 10 form yang perlu diisi. Jadi pertama ini judul kegiatannya. Misal ini kita ambil contoh yang hampir semuanya melakukan begitu ya. Kita ambil contoh yang hampir semuanya melakukan. Saya ambil contoh SKM begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil contoh SKM. Jadi ini survei kepuasan masyarakat OPD, misalkan OPD apa ini? OPD saya di sini bilang aja OPD XXX gitu. Kemudian karena sekarang ada informasi kalau misalkan survei kepuasan masyarakat itu harus dilakukan, misalkan ada beberapa teman-teman yang bilang sekarang sudah semesteran Mas, jadi tahun ini semester ini gitu. Nah nanti didetailkan ya di sini ya. Jadi survei kepuasan masyarakat OPD XXX semester satu begitu ya, semester satu. Atau nanti kalau misalkan mengurus lagi perencanaan untuk yang semester 2 nanti semester satunya bisa diganti semester 2 begitu ya. Ini saya coba akan untuk yang semester satu dulu. Lalu tahun kegiatannya berapa? Tahun ini 2026 begitu ya. Nah, di sini ada kolom cara pengumpulan datanya. Jadi cara pengumpulan datanya bagaimana? Jadi ada pendataan lengkap. Pendataan lengkap ini mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan kata-kata sensus begitu ya. Jadi didata semua, di tidak ada data yang tidak dicatat begitu. Itu sensus begitu. Itu namanya pendataan lengkap kalau di sini. Kemudian ada lagi eh, ini pilihan kedua ini survei. Ya, ini mungkin ini nanti yang akan kita pilih karena sampel kita ini adalah survei kepuasan masyarakat begitu, Nggih. Ada survei. Survei yang bagaimana? Yang ada sampelnya, yang pengumpulannya itu tidak seluruhnya tapi dilakukan contoh-contoh saja yang untuk apa namanya? Untuk mengetahui seberapa tingkat tingkat ininya tingkat indikatornya begitu ya. Itu yang survei. Seperti yang Bapak Ibu sekalian pahami lah. Saya rasa kalau survei sudah dipahami. Kemudian ada pilihan lagi, ini yang kedua, ini ada kompilasi produk administrasi begitu. Atau mungkin yang sering kita singkat dengan istilah kompromin, kompilasi produk administrasi. Bagaimana kompilasi produk administrasi ini? Ini mungkin contoh yang apa ya? Contoh yang paling sederhana yang bisa saya tawarkan adalah profil misalkan begitu. Mungkin dari kemarin saya apa namanya sempat diskusi dengan teman-teman kesehatan ini sebagai contoh saja ada yang namanya profil kesehatan Kabupaten Lamongan misalkan begitu ya. Ada yang namanya profil kesehatan Kabupaten Lamongan. Nah, profil tersebut merupakan data yang dikumpulkan oleh berjenjang gitu ya. Jadi strukturnya sangat bagus. Mulai dari desa, nanti dikumpulkan ke puskesmas, puskesmas nanti dikoordinir, habis itu nanti baru jadi satu di kabupaten di dinas kesehatan begitu. Nah, karena itu tadi dilakukan pe, istilahnya apa ya, penyetoran data gitu ya, pengumpulan data dari bawah sampai ke atas begitu dengan struktur yang jelas begitu, yang sudah ditetapkan tentunya. Kemudian yang dikumpulkan itu adalah produk-produk administrasi, ya bisa jadi laporan, bisa jadi ada form yang sudah ada template-nya begitu ya. Nah, yang demikian itu yang disebut sebagai kompilasi produk administrasi. Tentunya mungkin nanti ada agak sedikit berbeda ya mungkin dari OPD Bapak Ibu sekalian
agak ada yang sedikit berbeda mungkin. Oh, kalau di OPD saya mungkin begini Pak, pengumpulan ada juga pengumpulan data profil, tapi metodenya tidak begitu. Nah, itu nanti untuk lebih jelasnya, nanti kami juga ini sepanjang tahun kami juga membuka pendampingan begitu ya Bapak Ibu. Nanti bisa berkontak di kami, berkontak ke kami, bisa main ke Kominfo atau mungkin kami yang main ke OPD-nya Bapak Ibu sekalian, atau nanti bisa kita jadwalkan ketemu bareng begitu kalau misalkan sama-sama lagi sibuk begitu mungkin kita bisa jadwalkan via online begitu. Meskipun dekat tapi online juga kan bisa jadi solusi. Kemudian ada yang lain, cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ini mungkin mungkin yang lebih ini ya, lebih apa namanya? Spesifik nanti kita bisa bahas di bersama waktu waktu offline mungkin. Oke, untuk singkatnya ini saya pilih karena ini kita tadi sampelnya ini adalah survei ini, survei kepuasan masyarakat. Jadi cara pengumpulan datanya ini saya pilih survei begitu ya. Kemudian ini saya lanjutkan. Jadi diklik simpan dan lanjut. Oke, disimpan dan lanjut. Nah, di sini karena saat pendaftaran itu sudah ada, ya, sudah ada begini. Nah, ini sudah langsung terisi. Jadi kalau mungkin ini belum ada, bisa diisi ya. Ini masih bisa diisi. Kalau misalkan belum ada gitu ya, dilengkapi. Setelah dilengkapi, ini Bapak Ibu simpan dan lanjut. Akan lanjut ke yang eh, nomor 3 ya. Nah, di sini ada penanggung jawab teknis setingkat eselon 3. Jadi kalau di ini mungkin istilah yang lebih kita kenal ini ya Bapak Ibu ya. Kalau di lingkup pemerintah daerah ini mungkin istilahnya lebih dekat dengan PPTK begitu ya. PPTK ini yang pejabat pelaksana teknis kegiatan begitu Bapak Ibu. Jadi eh, istilahnya gitu apa ya istilah gitu. Saya coba menjabarkan yang istilah yang dekat-dekat dengan kita begitu. Jadi penanggung jawab teknis setingkat eselon 3 nanti namanya dimasukkan misalkan kalau di kami kebetulan namanya nama kepala bidang begitu jabatannya oh ini kok Kapit Depan Kapit saya isikan Kapit PJX misalkan begitu ya. Terus alamatnya di mana samakan dengan blok 2 itu sebentar saya isikan lebih anu aja ya. Alamat kantor gitu. Nah, jadi alamatnya di mana? Alamat kantor, nomor teleponnya berapa? Nomor kantor gitu ya. 0302 sekian gitu misalkan. Kemudian emailnya siapa? Nggak apa-apa, emailnya disamakan dengan kantor. Misalkan, oke, misalkan saya pakai email yang ini, gitu ya. Faksimilenya samakan saja. Kalau misalkan tidak ada, ya diisi gini aja. Misalkan, karena fax ini kan teknologi lama, Bapak Ibu ya. Ada yang masih pakai, ada juga yang sudah tidak menggunakan. Baik, jika sudah pastikan semua formnya ini terisi, begitu, Bapak Ibu, lalu kita lanjutkan. Simpan dan lanjut. Baik. Nah, di sini ada perencanaan dan persiapan. Ada banyak ada banyak yang perlu kita isi di sini Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi ini hendaknya kita menyamakan dengan KAK yang kita buat, kerangka acuan kerja dari kegiatan yang kita buat. Untuk itu, teman-teman dari wali data ini kemarin sudah menyiapkan apa sejenis template gitu ya Bapak Ibu, sejenis template untuk KAK jadi nanti bisa dijadikan referensi. Tidak mengikat Bapak Ibu, tidak mengikat tapi nanti bisa dijadikan referensi Bapak Ibu. Oh, ini bagaimana sih? Nah, nanti bisa dibaca-baca dulu. Sebentar saya buka KAK-nya, saya izin stop share dulu sebentar.
Oke, kita lanjut. Izin share screen. Mm-mm. Oke, ini adalah contoh dari KAK-nya. Jadi ini nanti bisa Bapak Ibu dapatkan ya filenya di link materi nanti akan disiapkan sama rekan-rekan. Jadi kerangka acuan kerja survei kepuasan masyarakat. Bapak Ibu, sebelumnya mohon izin dulu saya lupa menyampaikan di awal tadi kenapa ini kami ambil sampelnya itu SKM begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kami hasil analisis kami eh, bilang bahwa eh, kalau survei, misalkan kami memberikan contoh survei yang spesifik gitu ya, nanti bisa jadi survei itu tidak ada di OPD lain. Jadi kami karena ini dikemas dalam sebuah sosialisasi yang general begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami ambil contohnya itu sesuatu yang insya Allah dilakukan oleh semua OPD begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada latar belakang dari SKM-nya. Jadi latar belakangnya apa? Itu bla 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 sekian ini sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian tahun 2017. Nah, ini terus ini kami sematkan di sini OPDXX. Nanti bisa Bapak Ibu ganti dengan nama OPD-nya masing-masing. Kemudian dasar hukumnya apa? Ada ini dasar hukum bla 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 bla, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan juga kalau misalkan ternyata sedikit berbeda dengan ini. Kemudian maksud dan tujuannya juga sudah ada, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan juga. Kemudian sasarannya bagaimana gitu ya. Terus kemudian di sini ada tahapan survei gitu ya. Jadi ada tahapan survei, jadi ada merencanakan dan mempersiapkan survei serta menyusun kuesioner yang mengacu pada peraturan menteri bla 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 bla, sampai akhir. Nah, di sini ada pendefinisian variabel juga. Di sini ada nanti ada variabel prasyaratan, ada variabel sistem mekanisme dan prosedur, ada ininya juga. Ada apa namanya? Ada definisinya juga sudah kami apa namanya? Kami siapkan nanti bisa diadopsi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi definisinya bagaimana, biaya tarif produk, mana, bla 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 sampai akhir, gitu ya. Dan ini ada metodologinya, metode penelitiannya, ini ada sumber datanya. Ini sumber data adalah bla bla, masyarakat, kepuasan masyarakat OPDXX. Nanti bisa Bapak Ibu ganti dengan nama OPD-nya masing-masing. Merupakan data primer Bapak Ibu ya. Karena ini adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden. Jadi ini adalah data primer. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian kemarin masih ingat dengan alumni. Tahun kemarin kami melakukan kegiatan belajar bareng statistik begitu ya. Dan di situ ada diulas juga bagaimana sih perbedaannya data primer, data sekunder begitu ya. Jadi kalau untuk jenis survei ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan cara melakukan wawancara menggunakan kuesioner begitu ya, kepada penerima layanan. Kemudian yang kedua ini ada penetapan jumlah responden. Jadi nanti jumlah respondennya itu ditetapkan bagaimana. Nah, jumlah respondennya ini sesuai dengan kami sesuaikan dengan petunjuk yang ada di Permen Pan RB nomor nomor sekian itu tahun 2017 tentang SKM itu. Jadi ada tabel tabulasi sampel begitu ya dari Krejcien Morgan. Sekian. Terus habis itu ada teknik analisisnya. Teknik analisisnya bagaimana? Ada analisis deskriptif, kemudian ada eh, yang digunakan ini adalah analisis deskriptif, kemudian adalah perhitungan indeks kepuasan masyarakatnya, berikan nilai bla 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 bla, begini ada yang seperti ini sudah kami siapkan. Kemudian di sini, nah ini adalah poin penting yang perlu Bapak Ibu sekalian lengkapi begitu ya. Jadi ada jadwal kegiatan, jadi ada perencanaan dan persiapannya itu mulainya tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, kemudian pelaksanaan lapangannya itu tanggal berapa sampai tanggal berapa, pengolahan, analisis, penyajiannya itu tanggal berapa. Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa ada beberapa tahapan itu yang
yang bisa jadi sedikit bersamaan. Sedikit bersamaan. Saya contohkan misalkan di sini. Perencanaan ini dia tidak mungkin bersama dengan pelaksanaan karena perencanaan dan persiapan itu harus dilakukan sebelum melakukan kegiatannya. Jadi misalkan perencanaan itu di bulan satu, maka pelaksanaannya itu ada 1 bulan setelahnya, misalkan begitu. Atau misalkan dilakukan 1 minggu saja, misalkan perencanaannya ini kilat, misalkan gitu ya. Perencanaannya ada di minggu pertama, berarti pelaksanaannya itu ada di minggu setelahnya. Karena perencanaannya misalkan cuma 1 minggu aja dikebut begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaannya itu setelah perencanaannya itu. Kemudian pelaksanaan lapangan dan pengolahan ini bisa saling beririsan. Ya, Bapak Ibu ya. Misal nih, ini misal. Jadi pelaksanaan lapangannya itu di bulan yang sama, cuman dia pelaksanaan lapangannya itu pengumpulan datanya itu 3 minggu misalkan begitu ya Bapak Ibu ya. Ada di minggu satu, minggu dua, minggu tiga. Nah, pengolahan datanya itu bisa jadi ada di minggu kedua dan minggu ketiganya, lalu di minggu keempatnya. Misalkan ini. Kenapa? Karena ini pengolahan itu dilaksanakan langsung. Begitu data diterima, diolah, data diterima, diolah, data diterima, diolah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini eh, bisa sedikit beririsan bersamaan, tapi tidak seluruhnya karena tidak mungkin pelaksanaan lapangan ini belum dilakukan berbarengan dengan pengolahan begitu ya. Misalkan di minggu pertama dilaksanakan pelaksanaan lapangan sampai minggu ketiga. Waktu pengolahannya di minggu pertama sampai minggu ketiga itu anu ya Bapak Ibu ya tidak diperbolehkan karena itu bersama-samaan beriringan gitu. Itu enggak boleh. Kemudian hasil analisis pun sama. Jadi analisis dengan pengolahan itu dia bisa bersamaan tapi tidak sepenuhnya. Misalkan di pengolahan tadi minggu kedua dan minggu ketiga, nah analisisnya itu mungkin dia bisa ditaruh di minggu ketiganya begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada data yang sudah diolah dulu baru dianalisis. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk penyajiannya dia harus harus disajikan setelah analisis itu benar-benar selesai. Jadi penyajian itu tidak bisa beririsan begitu ya Bapak Ibu dengan analisis. Jadi analisisnya selesai, misalkan analisisnya selesai di minggu ketiga, maka penyajiannya bisa dilakukan di minggu keempatnya mungkin. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi pada intinya pada intinya penyajian ini tidak bisa beririsan atau berbarengan dengan analisis. Jadi setelah dipastikan analisisnya itu selesai, baru data itu disajikan. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ini penutup, ini biasa. Nah, di sini ada biasa apa namanya tempat tempat terus tanggal begitu. Kemudian ada tanda tangan PPTK-nya. Ini tanda tangan PPTK-nya ini mungkin bisa diberi nama jabatan, kemudian nama nama yang bersangkutan, NIP atau itu nanti bisa menyesuaikan gitu, Bapak Ibu ya. Pokoknya ini KAK-nya ini setelah ditandatangani. Kalau sudah ditandatangani berarti kan sudah disahkan begitu ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, kita kembali ke form yang tadi. Kita pilih. Nah, oke. Kita kembali ke yang tadi, Bapak Ibu. Kenapa eh, saya sampaikan ke AK-nya itu tadi di tengah gini? Karena ini agar memudahkan saja. Misalkan ini latar belakang kegiatan. Kita bisa masukkan latar belakangnya dari sini. Ya, misalkan ini. Ini di, sebentar, di copy. Gimana ini? Oh ini. Ini bisa langsung di copy, begitu.
Oke, bisa langsung di copy. Kemudian kita masukkan langsung di sini. Nah, oke, oke, nanti bisa dianukan, dilanjutkan. Kemudian selanjutnya tujuan juga sama, nanti bisa dimasukkan yang sini di kolom tujuannya. Tujuannya apa? Oke, saya contohkan ini di copy saja, bisa langsung. Oke, tujuannya pelaksanaannya ini adalah bla 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 bla. Oke. Nah, perencanaannya ini yang saya contohkan tadi. Misalkan begini Bapak Ibu, perencanaannya ini dilakukan, kita coba lihat kalender. Perencanaannya ini dilakukan di bulan ini, di akhir Februari begitu ya. Jadi 23 sampai 27 misalkan begitu ya. Jadi ini eh, bulan 2, 23, 2026 sampai bulan 2 tanggal 27 2026. Oke. Terus ada pelaksanaan lapangan. Nah, ini pelaksanaan lapangannya ini pasti dilakukan setelah proses perencanaan. Nah, karena di sini tadi kita sudah menyatakan bahwa proses perencanaannya sampai di akhir 2000, akhir Februari 2027, maka di sini kita harus nginput apa kita nginputnya setelah itu, setelah tanggal 27 ini. Kita contohkan di tanggal bulan 3 tanggal 1 gitu ya. Bulan 3 tanggal 1 2026. Oke, pengumpulannya berapa hari kita agendakan sampai 1 bulan misalnya gitu ya. Sampai tanggal 31 tanggal 31 Maret 2026. Nah, Bapak Ibu, di sini pengolahannya itu bisa kita mulai 1 minggu setelah pengumpulannya mulai. Jadi kita bisa masukkan di sini 3, kemudian di sini 1, saya asumsikan saja berapa ya? Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, kita bisa bilang di sini misalkan begitu ya, di tanggal 9 gitu. Oke, kita bisa masukkan tanggal 9 2026. Selesainya kapan pengumpulannya itu? Pengumpulannya selesai sampai tanggal 31 misalkan. 31 2000 ya sebentar. 31 2026. Oke, nah analisisnya ini adalah nanti satu minggu lebih dari ini. Oke, ini tanggal 9 kita bisa kan tanggalnya tanggal 16 misalkan Bapak Ibu ya. Oke, ini 3/16/2026. Terus ininya, misalkan analisisnya ini selesainya juga sama 3/31/2026. Oke, nah penyajiannya karena ini kan kita pengumpulan sampai prosesnya itu 1 bulan, penyajiannya itu bisa kita sajikan di bulan 4 tanggal 1 2026. Kemudian di sininya ini bebas Bapak Ibu ya, nanti bisa disesuaikan saja. Mungkin kalau karena ini semester begitu ya, mungkin bisa dibilangnya ini sampai bulan 6 misalkan. Ini nanti soal tanggalnya nanti bisa di ini ya, bisa di apa? Bisa disesuaikan. Nah, bagaimana dengan variabel? Nah, di sini variabelnya tinggal masukkan yang di KAK tadi. Tadi saya
Oke. Sebentar, di mana tadi ya? Oh, nah ini. Jadi variabelnya, misalnya di sini ada ya, ada persyaratan. Saya copy di sini. Kalau Bapak Ibu sekalian menggunakan format ini, nanti insya Allah lebih gampang begini. Persyaratan. Terus definisi. Definisinya apa? Persyaratan itu. Nah, ini aja. Oke. Oke. Terus habis itu referensi waktunya bagaimana? Nah, referensi waktu atau periode enumerasi ini diisikan bagaimana waktu itu menjelaskan data yang diambil. Jadi, waktu pengumpulan datanya itu, waktu pengumpulan datanya. Jadi, eh, bisa karena ini survei gitu, survei yang apa namanya diisi pada waktu Nah, ini periode enumerasinya itu bisa dilakukan begini. Apa namanya? Ini tadi semester 1 ya, semester 1 2026, misalkan gitu ya. Atau periode Bapak Ibu sekalian pengumpulan datanya itu bisa diisi saat pengumpulan survei, saat pengumpulan data survei gitu. Itu juga boleh. Cuman ini nanti biar lebih jelasnya kita isikan begini ya. Nanti semester 1 misalnya. Atau atau mungkin kalau misalkan Bapak Ibu pakai yang periode bulannya bisa juga digunakan gini Januari sampai kalau semester itu Juni begitu ya. Juni misalnya begitu ya. Januari sampai Juni. Gini. Nggak apa-apa, di sini bisa diisikan teks bebas ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya referensi waktu ini nanti menggambarkan bahwa data itu merepresentasikan pada waktu mana gitu. Baik, ini saya lengkapi dulu. Yang dua, saya isi dua saja. Nanti bisa dilanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bisa dilanjutkan ke bawah-bawahnya. Ini saya coba biaya atau tarif. Saya masukkan. Terus kemudian definisi operasional bagaimana. Oke. Oke. Sudah. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin menambah variabelnya, variabelnya ditambah saja ya. Ini untuk mempersingkat waktu. Saya berikan contohnya cukup dua saja. Kemudian ini setelah kita isi ya, setelah kita isi kita simpan dan lanjut. Oke. Nah, kegiatan ini dilakukan bagaimana Ibu? Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian melakukan kegiatannya itu hanya sekali saja, jadi belum tentu tahun depan itu ada, misalkan begitu. Itu bisa diisi hanya sekali, misalnya gitu. Ini kebutuhan yang apa istilahnya, tentatif begitu ya Bapak. Ya. Kebutuhan yang hanya pada saat itu saja itu bisa diisi dengan satu kali, hanya sekali saja. Tapi kalau misalkan kegiatan itu selalu setiap tahun itu dilakukan, atau setiap periode tertentu itu dilakukan, nanti bisa ditambah, dipilih untuk yang berulang. Karena ini tadi kami contohnya adalah SKM nanti. Jadi ini apa namanya?
eh, saya pilih di yang berulang ya Bapak Ibu. Kemudian jika berulang, frekuensi penyelenggaraannya bagaimana? Nah ini ada di sini. Tahunan, semesteran, 4 bulan, triwulan, bulanan, mingguan, harian. Jadi nanti bisa Bapak Ibu sekalian gunakan tahunan saja. Kenapa? Karena semesternya berbeda Bapak Ibu ya. Nanti timelinenya Bapak Ibu akan berbeda. Tahunan, gunakan tahunan saja. Nanti di judulnya itu biar bisa sinkron gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini tipe pengumpulan datanya, jadi tipe pengumpulan datanya Bapak Ibu sekalian ini kan melakukan survei dengan itu ya. Nah, secara secara apa namanya? Secara metodologi, Bapak Ibu itu melakukan pengumpulan data secara cross sectional. Itu nanti bisa dipilih untuk yang cross sectional. Kemudian cakupan wilayah, cakupan wilayah pengumpulan data karena Bapak Ibu ini mengumpulkan datanya di Lamongan saja. Ini sebagian, ya. Sebagian Bapak Ibu pilih yang Kabupaten Lamongan. Sebentar. Oh ini. Oke. Bapak Ibu kan respondennya hanya ada di Lamongan begitu kan Bapak Ibu ya. Jadi pilihnya Kabupaten Lamongan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada pertanyaan selanjutnya ini adalah metode pengumpulan datanya bagaimana gitu ya. Dapat dipilih lebih dari satu. Bapak Ibu bisa untuk SKM gitu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan dua ini, bisa wawancara dan mengisi kuesioner sendiri. Kadang-kadang ada ini ya, karena ada kuesioner itu yang mencantumkan deskriptif. Jadi tidak hanya pilihan, tapi bagaimana saran Anda, bagaimana kan ada yang seperti itu. Nah, yang proses-proses seperti itu kan namanya wawancara. Jadi ada penggabungan antara wawancara dan kuesioner sendiri, begitu, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ditanyakan ini ada sarana pengumpulan data. Apa yang Bapak Ibu gunakan untuk mengumpulkan data itu? Apakah pakai pakai apa namanya, kertas? Kalau pakai kertas ini ada paper atau pakai aplikasi-aplikasi yang anu itu komputer assisted gini, bisa pakai capi, ya. Ataukah Bapak Ibu itu melakukan telepon-telepon gitu? Ini ada yang pakai telepon, ini ada lagi yang pakai aplikasi khusus yang pakai web. Ini ada yang namanya CAWI, ya, CAWI gitu ya. Atau lainnya misalkan gitu. Pakai apa metodenya itu mau pakai apa? Kalau untuk SKM ini bisa menggunakan paper ini, bisa ada kadang-kadang ada yang masih menggunakan kertas begitu ya. Ada juga yang menggunakan computer assisted personal interviewing, bisa pakai CAPI ini. Contohnya apa kalau pakai CAPI? Bapak Ibu sekalian biasanya lebih familiar dengan istilah Google Form begitu ya. Nah, itu nanti ada ininya, ada capinya begitu. Itu nanti bisa digunakan untuk memenuhi kriteria capi ini. Baik, jika kita teliti lagi, jika sudah terisi, kemudian kita akan simpan dan lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan tentang desain dan sampelnya. Jadi bisa disesuaikan ini sesuai KAK tadi dijawab di langsung di anu aja ya. Untuk mempersingkat waktu, ini saya pilihkan saja. Jadi ini pakai single stage, ini pakai sampel probabilitas gitu ya. Eh, Simple random sampling. Kemudian ini ada area kerangkanya ini list ya. Ini pilih yang list. Kemudian ini fraksi sampel. Nanti bisa Bapak Ibu sekalian baca di KAK-nya itu. Saya sesuaikan saja gitu ya. Sesuaikan KAK.
Kemudian ini juga nilai perkiraan sampling errornya ini berapa biasanya kalau yang digunakan di kita-kita itu 0,5%. Kemudian unit sampelnya apa, sesuaikan KAK gitu ya. Itu. Kemudian unit observasinya ini juga sama, sesuaikan dengan KAK-nya. Kemudian jumlah respondennya berapa, ini nanti juga sesuaikan dengan KAK-nya. Ini saya random dulu 200 misalkan begitu ya. Kemudian simpan dan lanjut. Oke. Apakah Anda melakukan uji coba atau plot studi? Jika Bapak Ibu melakukan uji coba, bisa dipilih ya. Kalau misalkan tidak, bisa dipilih tidak. Kemudian petugas pengumpulan datanya, jadi staf atau instansi penyelenggara, itu kalau misalkan dilakukan swaklola gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian ini ada mitra atau tenaga kontrak, ini kalau misalkan melibatkan pihak ketiga, begitu. Atau ini bisa bekerja sama. Jadi mungkin ada yang sebagian sebagian dilakukan oleh pihak ketiga, sebagian dilakukan mandiri, begitu Bapak Ibu. Itu bisa dipilih yang ke ini. Kita coba menggunakan yang ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita staf instansi penyedia. Jadi kita anggap survei ini misalkan dilakukan swaklola. Nah, persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan data ini biasa. Apa namanya Bapak Ibu sekalian bisa pilih minimum gitu ya. Minimum itu berpendidikan apa gitu. Ini saya coba isi yang sini dulu. Kemudian jumlah petugasnya ada berapa? Supervisor atau penyelia atau pengawas lapangan. Misalkan di sini saya berikan dua, begitu ya. Terus kemudian pengumpul datanya, enumeratornya yang bagian mengumpulkan data itu ada berapa? Misalkan di sini ada lima, begitu. Kemudian apakah Anda melakukan pelatihan petugas? Jadi apakah Bapak Ibu sekalian melakukan pelatihan terhadap petugas yang bertugas di lapangan begitu? Kalau iya, Bapak Ibu pilih ya, kalau tidak ya diisi tidak. Ini saya pilih iya, gitu ya. Terus bagaimana ini metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data? Jadi bagaimana metode Bapak Ibu melakukan verifikasi terhadap data yang dikumpulkan begitu ya. Ada yang supervisi, ada yang task force, ada yang lainnya, ada yang kunjungan kembali, jadi ada di revisit, ada di survei lagi begitu ya. Kalau di sini biasanya menggunakan ini metode supervisi begitu. Baik, itu untuk form kita bisa cek kembali apakah ada yang belum terisi atau terlewat. Kalau sudah, kita bisa simpan dan lanjutkan ke form berikutnya. Baik, untuk pengolahan dan analisis ini bisa diisi langsung. Tahapan pengolahan data, penyuntikan atau editing, apakah dilakukan? Ya, terus akan ke penyandian atau coding dilakukan. Ya, biasanya kan ada penyandian laki-laki jadi LK, terus perempuan jadi PR, itu kan bisa dibilang coding, Bapak Ibu. Terus kemudian apakah ada data entry? Misalkan, ya misalkan. Jadi di entry yang kosong-kosong kadang-kadang ada missing value, ada apa. Tapi kalau misalkan data itu direncanakan harus komplit begitu, mungkin bisa diisi tidak. Gitu. Ini tergantung dari karakteristik dari surveinya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini ada penyahihan, ada validasi, ada supervisinya bagaimana begitu ya. Apakah ada supervisi gitu? Ya, biasanya kan ada supervisinya, ada validasinya. Kemudian di sini disampaikan ada metode analisis. Analisisnya bagaimana? Nah, rata-rata menggunakan analisis deskriptif begitu ya Bapak Ibu. Kemudian unit analisisnya, jadi respondennya Bapak Ibunya itu per apa sih? Gitu. Karena SKM ini contohnya, ini biasanya respondennya ini adalah individu begitu Bapak Ibu. Kemudian ada tingkat penyajian hasil hasil analisis. Nah, Bapak Ibu, hasil analisisnya Bapak Ibu ini disajikan di mana? Karena kita ini levelnya ada di pemerintah daerah kabupaten, maka ini bisa kita pilih pemerintah apa kabupaten atau kota. Baik, sekali lagi, pastikan semua isiannya terisi. Kemudian kalau sudah terisi, kita bisa simpan dan lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, di tahapan berikutnya ini ada diseminasi hasil dari hasil yang
data yang dihasilkan itu dideterminasikan sebagai apa? Ini pertama, ini ada apakah ada tercetak begitu? Ini pasti karena kita butuh laporan begitu ya, Bapak Ibu. Apakah ada yang data yang berupa digital atau soft copy? Ini biasanya juga pasti. Kemudian apakah ada yang data mikro? Data mikro ini adalah data yang bisa dibagi-bagikan eh, antar unit komputer begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih teknisnya ini mungkin ada trik-trik coding di sini. Jadi rata-rata kalau yang saya temui di Kabupaten Lamongan ini belum mengakomodir data mikro begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita pilih yang tidak. Oke, sudah ada tiga isian, kita sudah isi tiga-tiganya, lalu kita simpan dan lanjutkan. Nah, sudah di sini, Bapak Ibu sekalian bisa melampirkan berkas pendukungnya. Jadi eh, yang dilampirkan di sini ada minimal ada dua begitu ya. Pertama KAK, yang kedua adalah kuesionernya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengunggah KAK dan kuesionernya. Baik, ini saya coba upload yang ini, lalu saya klik unggah. Oke, ini sudah. Nanti Bapak Ibu lanjutkan untuk mengisi ininya, mengisi apa namanya eh kuesionernya, begitu, mengupload kuesionernya. Oke, kalau sudah kita simpan dan lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang ini ya. Kita bisa koreksi dulu. Kita bisa lihat dulu bagaimana sih eh, pengajuan kita ini bla 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 bla. Oke, misalkan kalau sudah oke, kita bisa klik kirim. Kalau misalkan ini belum oke, kita bisa klik kembali begitu ya. Nah, ini akan saya coba untuk saya demonstrasikan bagaimana caranya untuk mengajukan ini. Jadi setelah kita rasa ini datanya sudah valid, lalu kita klik kirim. Oke, ini ada pertanyaan, apakah Anda yakin? Jawab iya, berhasil. Jadi setelah itu, Bapak Ibu bisa menghubungi kami sebagai wali data. Nanti di sini akan apa namanya akan kami proses lebih lanjut begitu. Nah, baik, Bapak Ibu, itu tadi proses pengajuan rekomendasi. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada revisi tinggal seperti ini, bentuknya akan seperti ini. Tinggal Bapak Ibu ubah pengajuan kayak gitu-gitu. Nanti kalau di ini edit, habis itu disesuaikan, habis itu dikirim lagi, itu nanti akan sampai di kami lagi. Nah, jika nanti Bapak Ibu telah mendapatkan rekomendasi, maka Bapak Ibu bisa memasukkan surat rekomendasinya, bisa mendownload surat rekomendasinya itu di sini, di kolom surat rekomendasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah buat, karena kegiatannya itu misalkan berulang begitu, jadi ada surat komitmennya, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengunggahan atau upload pada kolom surat komitmen ini. Oke? Itu tadi untuk romantik. Baik, saya lanjutkan dulu. Hmm, sudah.
Oke, Bapak Ibu, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi proses pengajuan itu mulai dari yang pertama adalah pengajuan dari rekan-rekan OPD, kemudian ada verifikasi dari kami, kemudian jika sudah kami verifikasi, habis itu ada verifikasi dari BPS, kemudian jika sudah diverifikasi sama BPS, ini nanti akan ada penerbitan rekomendasi begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi prosesnya berlapis, gitu, Bapak Ibu. Baik, itu tadi sekilas tentang eh, romantik dan perencanaannya. Nanti Bapak Ibu bisa download materinya, download template KAK-nya yang kami eh, buatkan tadi sebagai referensi. Atau kalau misalkan Bapak Ibu sekalian mengalami kesulitan atau butuh pendampingan dari kami akan dengan senang hati eh, membantu, bisa melakukan kontak terhadap kontak person yang kami sediakan. Nanti seusai acara, seusai acara bisa di-share gitu sama rekan-rekan wali data. Ada kontak person yang bisa dihubungi kalau misalkan mau mengajukan pendampingan begitu. Dan info dari rekan-rekan ini Bapak Ibu sekalian bisa mendownload materi di link yang sudah disediakan ya di s.id/ satu data Lamongan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada agenda tambahan. Agenda tambahan. Tambahannya rada banyak dan tidak sedikit. Jadi ini ada agenda statistik di tahun ini. Saya spill dikit. Pertama, Bapak Ibu, tanggal 31 Maret 2026 ini ada deadline input data tahun 2025. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum menuntaskan data di tahun 2025 inputannya itu di mana inputan di satu data Lamongan Cup aplikasi lama dan SIPDE Wali Data, mohon segera dituntaskan itu ya sebelum tanggal 31 Maret karena deadline-nya kami ini tanggal 31 Maret. Nah, untuk kami lakukan verifikasi dan proses migrasi, jadi Bapak Ibu yang sebelumnya sudah des bersama kami di Dinas Kominfo, mungkin sudah sedikit tahu ada bocoran-bocorannya bahwa nantinya aplikasi satu data itu akan upgrade versi begitu ya Bapak Ibu. Jadi ada yang lama dan ada yang baru. Nanti yang lama akan kami pindahkan, akan kami migrasikan datanya itu ke aplikasi yang baru. Nah, proses itu nanti akan dilakukan di April sehingga di bulan Mei Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan aplikasi satu data yang baru. Nah, sekaligus di bulan Mei itu nanti ada kick-off klinik statistik. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertambah wawasannya tentang statistik begitu, nanti kami akan mengadakan klinik statistik itu sebanyak 10 sesi. Begitu ya Bapak Ibu ya. 10 sesi dengan masing-masing grade-nya. Jadi ada grade 1 sampai grade 10 itu. Tenang Bapak Ibu, ini teman-teman juga sudah menyiapkan sertifikat 3JP per sesinya. Jadi kalau misalkan kita hitung-hitungan 10 sesi kali 3JP itu sudah 30 begitu ya Bapak Ibu ya. Itu sudah luar biasa banyaknya gitu. Dan nanti 10 sesi itu tidak hanya di Mei ya Bapak Ibu ya. Jadi kick off-nya itu di Mei sehingga nanti itu bisa berurutan terus sampai mungkin 2 bulan atau 3 bulan selanjutnya begitu ya. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya di Juni kita ada apa? Di Juni itu insya Allah nanti kita akan ada offline meeting pengelolaan strategi sektoral. Jadi agar kita tidak selalu berjumpa lewat online begitu Bapak Ibu. Kami insya Allah doakan semoga tidak
tidak terjadi hal-hal yang di luar rencana. Jadi ini di bulan Juni nanti kita akan ada offline meeting pengelolaan strategi sektoral yang pertama, gitu ya, Bapak Ibu, yang pertama. Kemudian di bulan Juli nanti akan ada lagi offline meeting pengelolaan strategi sektoral yang kedua. Begitu. Jadi nanti kita jadwalnya 2 kali bertemu Bapak Ibu ya. Nanti teknisnya akan disampaikan di sesi lain oleh rekan-rekan wali data, begitu, Bapak Ibu. Kemudian di bulan Juli, kami juga akan melakukan persiapan penilaian satu data award. Jadi apa istilahnya ini lomba begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa disiapkan mulai dari sekarang Bapak Ibu sekalian untuk apa ya istilahnya gitu ya, didandani sebagus mungkin satu datanya nanti di bulan Juli dan Agustus nanti akan ada dilakukan penilaian oleh tim yang dibentuk oleh wali data bekerja sama dengan forum satu data. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian insya Allah di bulan Agustus nanti akan ada penganugerahan penghargaan satu data award. Kemudian di bulan September nanti kami akan teruskan dengan monitoring. Jadi hasil selama monitoring selama kegiatan ini kan sudah masuk ke triwulan ketiga begitu ya Bapak Ibu kalau di bulan anu. Jadi sudah mulai kami sudah monitoring di yang 1 dan 2 sekaligus evaluasi untuk pelaksanaan aplikasi yang baru karena nanti sudah aplikasi yang barunya sudah berjalan begitu. Sekaligus kami juga akan melakukan pendampingan. Biasanya di bulan September itu banyak rekan-rekan yang ada deadline pengumpulan data A, B, C begitu. Nanti kami bisa melakukan pendampingan di situ. Tentunya kalau untuk pendampingan ini bisa ini ya by request begitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan apa langsung bisa disampaikan. Kemudian di Oktober sampai Desember nanti kami akan ada pendampingan juga, ada evaluasi dan review. Jadi nanti kita akan melakukan evaluasinya dan kita juga akan melakukan proyeksi data untuk tahun depannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya sampaikan mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya bisa kita ini ya, kita masuk ke ini pendataan pendataan kegiatan statistik apa sih yang nantinya akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di di tahun ini dulu di tahun 2026. Baik, sebentar saya buka dulu. Oke. Ya, kalau mau yang utuh share screen ya. Oke, oke tampil. Baik, Bapak Ibu. Di sini bisa kita lihat di link yang kami sediakan. Ini ada link yang pertama, link Zoom meeting, ada link virtual background, ada link daftar hadir. Jangan lupa diisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya, karena ini nanti akan sebagai dasar kami untuk menerbitkan sertifikat begitu. Kemudian ini ada daftar pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan di situ. Kemudian di sini Bapak Ibu ada link penting yang ke selanjutnya ini yang kelima kalau urutannya ini. Jadi ada pendataan kegiatan statistik 2026. Jadi kita lihat. Nah, di sini sebentar. Kok tidak bisa input. Oke.
Baik, di sini Bapak Ibu ada pendataan kegiatan statistik 2026 bisa kita masuk. Ini sebentar, sebentar. Gimana? Oh iya, di refresh. Sebentar, ini perlu di refresh katanya. Oh iya, ini Bapak Ibu nanti milih begitu ya, milih dari OPD mana. Saya coba dulu ya. Dari saya pilih yang Diskominfo, Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi nama kegiatannya apa? Misal di sini, misal saya milih, saya masukkan survei, survei, hmm, survei kepuasan masyarakat kayak tadi ya. Survei kepuasan masyarakat semester semester satu, misalkan begitu ya, semester satu. Terus di sininya ini saya pilih yang survei. Kemudian ini frekuensi kegiatannya karena itu semester, jadi saya pilih yang semester. Apakah memerlukan fasilitasi dari wali data? Ini nanti bisa jadi acuan kami untuk melakukan fasilitasi begitu ya, Bapak Ibu. Saya pilih saja iya, misalkan. Lalu saya masukkan. Oke. Lalu di OPD saya, misalkan ini tidak hanya SKM itu saja yang dilakukan. Misalkan survei yang lain, saya tambahkan lagi. Ya. Ini saya pilih lagi Dinas Komunikasi dan Informatika. Mana ini? Nah, ini Dinas Komunikasi dan Informatika. Kemudian nama kegiatannya ini survei, misalkan survei pemanfaatan teknologi, misalkan. Misalkan ada yang seperti ini ya. Nah, nanti ini saya pilih lagi. Terus ini, misalkan ini beda dengan yang tadi. Ini tahunan, misalkan. Terus ini ada lagi. Apakah kamu memerlukan pendampingan? Ya, saya submit lagi. Ternyata ada lagi surveinya. Misalkan survei, apa misalkan. Sebentar. Saya misalkan inputkannya dua, tiga gitu. Nama kegiatannya survei statistik teknologi. Kalau kan ini judulnya begini ya, survei statistik teknologi Lamongan 2026 misalkan ini. Ini survei, terus ini other misalkan, misalkan other 2 tahun misalkan, 2 tahunan. Nah, gitu. Saya pilih 2 tahunan. Terus kemudian apa ini saya minta pendampingan begini ya. Terus kemudian saya input lagi. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian inputnya itu berkali-kali tidak apa-apa. Dimasukkan saja semua surveinya itu. Melakukan survei apa saja eh, bisa dimasukkan di situ gitu ya. Jadi sekalian nanti kalau misalkan dimintain pendampingan nanti bisa dilakukan pendampingan untuk se keseluruhan dari surveinya tersebut. Atau kalau misalkan Bapak Ibu melakukan surveinya 3 kali, tiga buah survei, terus habis itu ada lagi yang lainnya kompromin apa, misalnya gitu pembuatan profil apa gitu boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal nanti di isian ininya, di isian eh, eh, di isian mana tadi ini, di isian jenis kegiatannya nanti Bapak Ibu bisa pilih kompilasi produk administrasi.
Atau misalkan kalau jenisnya itu lain, lain apa misalkan gitu, monggo boleh dilakukan pengisian manual di sini, misalkan apa begitu ya. Eh, Misalkan ini pemanfaatan big data, misalkan gitu, boleh, boleh nanti bisa dilakukan di situ. Baik, itu Bapak Ibu sekalian untuk pengertiannya nanti untuk pendataan kegiatan statistiknya. Kemudian ini bisa linknya itu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekalian gini, Pak saya ada di sekretariat, ada beberapa survei itu yang dilakukan oleh bidang begitu misalkan gitu. Nanti saya kan kalau misalkan mengisi sekarang belum bisa karena saya perlu koordinasi dulu sama bidang gitu. Nggak apa-apa, monggo. Ini kami beri waktu hingga Bapak Ibu minggu depan. Jadi bisa Bapak Ibu mengisinya itu di eh, tanggal sebentar ini minggu depan tanggal berapa ya? Nah, ini sampai kami beri waktu ini Bapak Ibu ya, kami beri waktu pengisian untuk pendataan kegiatan statistiknya ini sampai hari Jumat tanggal 6 Maret ya. Jadi kalau di ininya, kalau secara bulannya mungkin 1 bulan begitu ya, Bapak Ibu ya, tapi kalau secara mingguannya ini cuma 1 minggu. Monggo bisa dimanfaatkan itu. Bisa juga langsung linknya di-share ke yang bersangkutan. Barangkali Bapak Ibu ingin eh, biar bisa langsung yang bersangkutan yang mengisi juga monggo nanti bisa di-share linknya. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Monggo jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, ini ada link pertanyaan. Oh, bisa disampaikan lewat situ. Saya mohon izin, ini meetingnya saya freeze 5, 5 menit dulu. Saya menunggu untuk pertanyaannya, barangkali ada yang diajukan.
Ada sih masuk. Dua. Ya, eh, baik. Ini saya bacakan ada pertanyaan yang masuk melalui link yang di kami share. Pertama ini ada Bapak dari BKPSDM ya. Bertanya, izin bertanya untuk email sebentar, saya besarkan dikit. Enggak. Oke, jadi izin bertanya untuk email instansi pada data profil romantik dan blok 2, apakah bisa diubah? Jika bisa dirubah, harus menghubungi siapa? Kalau untuk profilnya, karena email itu dijadikan sebagai username begitu ya. Bapak, ini kalau emailnya tidak bisa dirubah memang ya, karena itu sebagai username-nya begitu. Tapi nanti kalau misalkan yang dimaksud ini adalah email yang ada di blog ke berapa tadi, yang selanjutnya itu kan ada ngisi email lagi, itu sepertinya masih bisa dirubah begitu ya. Atau kalau misalkan ingin lebih detailnya, monggo bisa menghubungi kami di Wali Data, nanti di-share juga eh, apa namanya kontak personnya. Sebentar, sudah dia ya. Sebentar saya share juga. Baik, ini eh, nomor telepon WA gitu ya, WA yang bisa dihubungi untuk PIC statistik sektoral. Jadi nanti eh, kalau misalkan belum kepikiran sekarang pertanyaannya begitu ya, belum kepikiran sekarang, nanti bisa ditanyakan lewat nomor itu gitu ya. Nanti dari tim kami akan coba bantu membalasnya. Baik, untuk yang Bapak dari BKPSDM ini tadi sepertinya gitu ya jawabannya. Jadi kalau misalkan untuk yang email yang digunakan sebagai username itu tidak bisa dirubah kalau yang untuk yang username itu. Tapi kalau misalkan untuk email yang digunakan di yang blog selanjutnya itu bisa dirubah. Insya Allah bisa dirubah. Nanti bisa berkoordinasi sama teman-teman statistik di Kominfo ya. eh, Bapak dari BKPSDM ini. Kemudian eh, ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari teman-teman dari bagian perencanaan. Apakah ini wajib diisi dan apa konsekuensinya semisal kita tidak menginput romantik? Nah, ini kalau kita lihat dari yang kami jelaskan sebelumnya ini, Bapak. Jadi kalau untuk kewajiban dari romantik ini sebenarnya mengikat ya. Jadi wajib diisi gitu ya. Wajib setiap kegiatan itu wajib memiliki rekomendasi. Nah, untuk konsekuensinya apa? Ini kemarin kemarin baru dibicarakan dengan tim apa namanya? Dengan tim forum forum suatu data begitu bahwa nantinya ke depannya itu roman apa dokumen dokumen rekomendasi statistik itu akan diikutkan dalam dokumen dalam apa istilahnya kemarin saya lupa pemeriksaan gitu. Nah, waktu yang pemeriksaan tahunan yang dilakukan oleh teman-teman dari inspektorat gitu. Itu nanti ke depannya akan seperti itu. Jadi saya rasa kalau misalkan itu sudah dimiliki sekarang nanti kedep, eh, di belakangnya itu akan lebih memudahkan begitu ya. Baik, sementara baru dua itu yang masuk.
Dan saya rasa eh, bisa ini ya, bisa dipahami. Atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi, bisa apa istilahnya gini ya, raise hand, bisa raise hand ya. Monggo nanti ini eh, bisa di unmute sama teman-teman operatornya. Monggo saya beri waktu untuk raise hand kalau misalkan ingin bertanya. Baik, kayaknya tenang gitu ya, aman, sudah insya Allah sudah ada ini ya, ada apa istilahnya gitu, ada insight baru begitu tentang statistik dan rekomendasinya. Baik untuk materi dan sertifikat nanti bisa diunduh di link yang sudah kami sediakan. Sudah ini. Oke. Karena mengingat ini sudah pukul 11 setengah 12 tepatnya ya, 11:28, saya kira eh, bisa kita cukupkan sampai di sini kegiatan kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada istilahnya apa? Mungkin yang perlu ditanyakan, yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi nomor yang kami bagikan tersebut. Dari kami cukupi sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.